Halo semuanya, selamat sore. Halo. 10.000 dari tes. Pesan, ini hanya tes notifikasi. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Jadi sore ini kita kembali lagi live streaming What's Along lagi. Karena yang main ini adalah tim favorit saya juga, tim asal kota saya, PSM Makassar, yang bakal menjamu Persita Tangerang. Ya, jadi seperti yang kalian tahu, saat ini kan di BRI Liga 1 PSM masih belum terkalahkan nih. Mudah-mudahan untuk pertandingan kali ini PSM tetap mempertahankan ya. Jadi nggak kalah di sini. Mudah-mudahan sih 3 poin lagi ya. Oke, dan peringkat pertama BRI Liga 1 itu masih PSM juga. Dan sebelum pertandingannya dimulai, ini kan masih ada sekitar berapa menit nih? 20 menit kayaknya ya. Karena mulainya itu pukul waktu Indonesia Tengah itu 16.15, jam 4 sore lewat di waktu Indonesia Tengah. Jadi ini belum mulai, dan sebelum pertandingan aslinya dimulai, di sini kita bakal coba dulu nih main FIFA 23 versi PC. Jadi saya mau nyoba simulasikan dulu cuy. Bentar, mana di PSM? Kita pilih dulu PSM-nya. Nah, ini biar adil kita kasih AI versus AI lagi ya. Jadi di sini kan ratingnya sih kalau dari FIFA ini, dari mod yang saya pakai ini, PSM sih memang 1 bintang ya. Sementara untuk Persita Tangerang ini setengah aja. Jadi kalau dari segi rating memang PSM lebih unggul. Seperti attack-nya ini 64, mid-nya itu sama aja sih mid-nya, tapi defensifnya juga lebih unggul 1 poin. PSM paling kelihatan ini attack-nya ya, beda 4 Pak ya, lumayan tinggi. Dan ini dia jersey home aja untuk PSM dan away untuk Persita Tangerang. Dan sebentar, waktunya mungkin agak di 5 menit aja kali ya. Oke, audionya sebentar, ini oke, aman, udah disable. Dan kita coba aja tes dulu. Let's go, langsung saja gas. Halo Kaisan Syafiq Sopamena, welcome. Makanyame, halo Arif Santoso, halo juga Niki Ori, waalaikumsalam. Saya pilih Persita karena saya harap bisa menodai unbeaten PSM. Oke. Mudah-mudahan sih tidak terkalahkan ya. Aduh. Ya, starter dipasang si Sananta ini. Great playing surface and a vibrant atmosphere has all the ingredients for a really exciting game. Baru pertama kali dengar YouTuber sebut nama gua benar. Emang selama ini salah ya? Oke. Kalau formasi default sama starting line up-nya sih kayak gini ya. Si Reza jadi kiper utama. Oke, Yanse di center back. Agung Manan, Fernandes, Akbar Tanjung. Oke, kita juga bisa melihat di sini beberapa real face pemain ya. Kroasia versus Brasil besok Bang. Wah, itu mudah-mudahan bisa live sih besok. What's along. Dan Persita Tangerang sendiri di sini sih starting line-up-nya Dika Bayangkara, Yohanes Kandaimu, Toha Cataneo, Arif Setiawan, Paul Sitanggang. Oke. Dan ini dia kapten kesebelasan, tentu saja si Wiljan Pluim, terbaik memang. Nah, kita mulai kick off pertama antara PSM versus Persita Tangerang, BRI Liga 1 Indonesia. Kenapa itu?
Lah langsung pelanggaran dong. Gimana ini sih? I think it's a great bit of refereeing. Wow, keras juga ya. Untung nggak kartu tuh. Lumayan keras. Mungkin kita kasih ini aja kali ya untuk kameranya karena saya juga nggak main, jadi mungkin kameranya ini kita pakai yang ya, sport game cam aja ya. Nah, oke. Halo Ronaldo, welcome. Yo, baru main udah langsung pelanggaran coy. Ada-ada aja ini. Slidingnya juga lumayan parah itu tadi, lumayan keras. Beruntung aja nggak kartu kuning. Harusnya sih kartu tadi itu. Akbar Tanjung, Rashid Bakri, Rizky Eka, Jangan Blue, Rashid Bakri, Arvan. Oke, ada Vidal di sana. Persita Tangerang sekarang melakukan serangan ya. Tadi malam sih Persik itu parah banget ya, nggak ada gol balasan sama sekali. Mana dikasih tendangan penalti tapi nggak gol juga si Renan Silva. Sayang banget sih, padahal bisa ada satu gol balasan lah. Oke, Wildan. Ini Wildan pemain Persib kemarin kan? Atau bukan ya? Oke, Arif, Paulo, Wildan. Aman saja bagi Reza. Saya yakin Brasil bisa menang dan lolos ke semifinal, tapi tidak mudah. Saya yakin Kroasia bisa menang sih. Harus Kroasia menang ini. Tapi udah lama juga ya Brasil ya nggak juara tuh. Nggak nambah bintang 5-nya, udah lama stuck di situ negara bintang 5. Kalau memang bisa juara tahun ini sih gila sekali ya, udah 6 kali loh. Sampai sekarang aja masih belum ada negara yang menyamai Brazil kan. Belum ada yang sampai 5 kali gitu loh. Paling tinggi ya Jerman sama Itali. 4 kali kan. Sayang banget Jerman sama Itali nggak bisa menyamai Brazil tahun ini karena udah gugur juga kan. Bahkan Itali nggak lolos kualifikasi. Woi, terima kasih Ronaldo. Akun keduanya pun dijadiin member lagi. Udah 8 bulan ternyata. Mantap, thank you. Respect banget. Teja kiper top bang, bagus. Sama kayak Reiki Rahayu di tim sebelumnya masing-masing B aja, tapi ketika di Persib luar biasa penampilannya. Berarti memang lebih cocokan main di Persib. Oke, William belum tadi melakukan syuting namun diblok oleh pemain Persita Tangerang. Hati-hati ada Maroko, yoi. Saya pegang Kroasia aja dah, karena kan tim favorit saya udah gugur nih. Dari Piala Dunia kan Jerman udah out ya. Saya pegang Kroasia aja dah sama Maroko. Yang juara Piala Dunia. Tapi keren banget kalau misalnya Argentina sama ini sih, Portugal masuk final. Yeah, he adjusted his body so well there. It's a great piece of skill and it probably deserved a goal. Messi kan cocok tuh bagannya ya. Argentina kan bagian atas kan. Portugal itu di bawah. Jadi kalau mereka bisa menang terus, itu bisa ketemu ke final ya. Hati-hati Portugal ini lawannya Maroko Pak ya. Jadi Maroko udah membuktikan bahwa ya mereka sekarang nggak sama dengan Maroko sebelumnya, nggak sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Sekarang ini Maroko ini punya bisa dibilang generasi emas ini sekarang ya. Ada Hakim Ziyech, Achraf Hakimi dan beberapa pemain bintang lainnya, si Bono juga kan itu pemain yang ya main di tim top Eropa bisa dibilang. Jadi Maroko ini bukan kaleng-kaleng. Bukan sekedar tim kuda hitam yang gimana ya. Soalnya pemainnya pemain bintang semua juga tuh, banyak. Oh, mereka main di tim-tim besar juga. Jadi hati-hati Portugal nih. Walaupun Portugal juga memang sekarang sih skuadnya harus diakui memang pemain-pemainnya juga ya bisa dibilang
pemain bintang ya, banyak ya di situ ya. Jadi Portugal ini juga bisa dibilang generasi emas juga sekarang. Beda dengan mungkin kalau kita lihat 10 tahun yang lalu ya kan, Portugal itu udah nggak seperti itu ya. Sekarang udah banyak pemain top juga di Portugal main. Kalau 10 tahun yang lalu ya yang kita tahu ya Cristiano Ronaldo doang. Figo. Tapi Figo itu udah lama banget, udah beda generasi, Pak. Hati-hati ya. Tapi memang berhasil sih kalau kita lihat dari penampilan pertama memang bagus Pak Brasil. Maksudnya untuk Piala Dunia tahun ini memang oke sih, tapi jangan lupa hal serupa juga terjadi di Piala Dunia 2014 ya, di mana Brasil itu mainnya bagus banget di Piala Dunia 2014. Ya, tapi ketika lawan Jerman ya rusak. Rusak, Bro. Jadi entahlah, masih jadi misteri nih Brasil. Soalnya sih sejauh ini perjalanannya Brasil juga bentar. Saya mau lihat dulu perjalanannya Brasil. Agak lupa saya fase grupnya kemarin. Sepertinya memang belum ada sih tim-tim kelas berat yang ketemu sama Brasil ya. Karena kalau kita lihat di fase grupnya kemarin itu lawannya ya Serbia, Kamerun, sama Swiss. Jadi belum ada tim-tim besar istilahnya yang ketemu Brasil. Di babak 16 besar pun ketemu sama Korea Selatan kan. Jadi Korea juga ya nggak bisa dibilang lawan yang setara lah sama Brasil. Mungkin kalau ketemu sama Argentina atau ketemu sama siapa nih, Kroasia ya oke lah ya, setidaknya mungkin ada perlawanan lah dari Kroasia nantinya, walaupun memang pastinya orang lebih mengunggulkan Brasil sih. Cuman jangan lupa juga Kroasia itu ya tim besar juga Pak ya. Ini yang paling berat sih, bisa dibilang lawan Brasil paling berat ini sejauh ini di Piala Dunia untuk tahun 2018 ini. Kroasia sih harusnya dibandingkan sama Swiss, sama Kamerun, sama Serbia. Jelas saya sih lebih masih di atas Kroasia itu. Maroko kipernya jago. Pokoknya yang jago ini kiper-kiper yang penalti Pak ya. Kemarin itu kipernya Kroasia itu jago Pak penalti. Ada 3 save loh. Kemudian si Bono juga kipernya Maroko juga ada 2 kali save. Itu luar biasa. Dan memang ini Spanyol. Hat-trick ya. Spanyol ya. Hat-trick kan. Hat-trick kalah di babak 16 besar. Kalah pula dari penalti semua. Kacau juga ini. Aduh. Oke, babak kedua 0-0 ternyata di babak pertama. Well, as they get the ball rolling again, interesting to see how the second half pans out. Brasil kalau ketemu Argentina di semifinal, Neymar ingin balas dendam karena kalah di final Copa America. Nah itu juga semifinal idaman itu Argentina Brasil ya. Atau Brasil Belanda juga sabi sih. Kalau soalnya ingat kan di Piala Dunia 2010 ya, Brasil sakit hati sama Belanda tuh. Piala Dunia 2010 dikalahkan sama Belanda kan, Brasil. Nah itu juga ada dendam itu ya, ada dendam juga Brasil sama Belanda. Tapi yang sekarang di ketemunya Argentina sama Belanda ini di babak quarter final ini Belanda yang dendam sama Argentina nih, soalnya di Piala Dunia kemarin 2014 itu kalah adu penalti kan Belandanya sama Argentina. Nah sekarang bakal menarik nih ajang balas dendamnya. Portugal lebih berimbang timnya, mulai dari kiper, back, gelandang sama penyerang bagus. Yoi, semoga aja Chelsea berikan kesempatan ke Ziyech. Kapan konten World Cup atau konten live lain yang game FIFA ya? Ya ditunggu aja lah.
Mudah-mudahan secepatnya ya. Giving the ball to the opposition that time. Bang, prediksi skor abang Prancis versus Inggris. Saya sih milih prediksinya Inggris yang menang. Who can he pick out? Kalau dari segi permainan memang lebih unggul Prancis ya. Lebih unggul Prancis. Dari segi pemain juga menurut saya sih lebih menakutkan Prancis. Cuman kenapa saya prediksi Inggris menang? Karena Prancis menurut saya masih memiliki kutukan juara bertahan cuy. Dan kutukan juara bertahan itu saya prediksi tidak bakal dipecahkan oleh Prancis. Jadi saya yakin sih di babak quarter final ini Prancis yang gugur, kalah dari Inggris. Could play it in. Skornya ya mungkin 3-2 lah ya, sengit itu. Tapi kalau memang Prancis bisa nih misalnya, bisa mematahkan kutukannya, wah 30 minutes now. itu value-nya Mbappe bakal melejit gila itu. Intercepting it Persita intelligently. malah nyetak gol loh bro. Persita menang di sini. Waduh, gawat ini. Might be able to set up the chance. Gawat sekali nih pak. Can he open them up here? Paulo. Terrific block. Wah. Toha. Has a go. Berbahaya. Oke Reza. Opportunity wasted. Ayo dong Easy PSM for mah. the keeper. Masa kalah boy. Janganlah. Tolong. Jangan kalah. Shot No. attempted. Aduh. And hunting for his second goal tonight, however. Well, you're absolutely right. He's been on great form today. That was another good effort. They've decided that now is the time to go to the bench. They take it short. Oke, Mas Paulo. Aduh, Keeper aduh. able to hold on to it. Bahaya sekali. Well, the visitors very much dictating the tempo over the last 15 minutes or so, and with it have created some great openings. They certainly look as Ayo though they've PSM got balas enough dong. before too long. Well, that's right. Akbar Tanjung. Usually they don't have the ball on this occasion. Yakob Sayuri. Akbar Tanjung lagi. Still behind, but Jakob. the pressure mounting and making sure nothing untoward happened following the cross. Well, these fans have had to be patient. Could this be the equaliser? Ya sayang sih hari ini nggak ada World Cup ya. Well, they're going for the short one. Decided Oke, to go Origin in from Fluim, the flank. Fernandes, Everton. And a decent delivery. A poor Cataneo. cross, all things considered. Oke, Vergonzi. Untidy in possession. Agung. 10 minutes 10 menit left. terakhir. Well, these fans are right behind the team here. Can they get the equaliser though? Rashid Bakri. Yakob Sayuri tadi Everton. Late leveler. Angkat ke depan ada aduh. Well, good defending, clattered out of there. Shin Yong Bae. Well, Paulo. the counter chance looks Oke. very real. Heri Susanto. Serangan balik dari Persita nih. Situation. Melebar ke kanan ada Toha. Habis staminanya Toha. Possibilities in the Angkat dan diblok oleh Yansi Sayuri. job. And a substitution in the offing. Over it comes. It might still be problematic. Paulo lagi coy. Well, nothing for the players Aduh. in the middle to work with.
Ya, jangan kalah loh, masa masa kalah. Aduh, habis sih udah menit 89. On the ball in an attacking position, but they've got to do Gary, something saya positive pikir quickly. kami menang tak mempunyai bek kanan terbaik di dunia. Memang ya mungkin ya, kami memang tak mempunyai bek kanan terbaik dunia. Tapi dari segi fisik, kecepatan dan pengalaman saya pikir tak ada yang lebih baik dari Kyle Walker. Oke, cukup percaya diri si Gary. Raffi Ahmad terlalu asik nonton Piala Dunia sama Rafathar sampai lupa kalau dia punya tim sendiri. Well, Bang Kula for Indosiar komentator, waduh. completely dominated, but the result will certainly hurt them. They need to Oke, ternyata kalah coy. Sayang sekali. Apakah ini di real life bakal terjadi? Oh, 4 menit lagi mulai nih. Udah mau mulai Pak ya. Bentar. Nah, dia ya skornya di sini 0-1 cuy. Jadi kita bakal move dulu ke pertandingan aslinya. Ini juga main Madura kan? Main juga kan? Oke, sudah ini lagi bersalaman nih pemain-pemainnya. Salam-salaman dulu, Pak. Oke, starting lineup dari PSM. Ya, Reza masuk. Kemudian kita lihat juga hampir sama sih tadi dengan ya Akbar juga masuk. Arfan, Kenzo, Everton. Oh, kali ini oke, Rizky kan nggak masuk ya, Ricky yang sebelah kiri, left wing. Dika Bayangkara untuk pemain Persita nih. Oh, Wildan, oke, sama kayak tadi, ada Vidal juga. Oke, kick off babak pertama sudah dimulai.
Oke. William Plum nggak main deh, nggak main ternyata dia. Fernando Santos, Cristiano menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemain profesional yang benar-benar figur seorang kapten. Dia tidak pernah menciptakan masalah. Kami berbicara sebelum laga untuk tidak memainkan Ronaldo sejak menit awal versus Swiss. Oke. Lah kenapa kagak ada suara nih, Pak? Aduh. Nggak ada suaranya, bro. Saya pikir laptop saya yang bermasalah tadi, ternyata emang dari sononya. Tapi media yang mempermasalahkan ya emang kalau Ronaldo ada apa-apa sedikit itu media langsung ribut tuh. Langsung digoreng beritanya.
Jauh banget offside. Ah, aduh. Persita sekarang posisi 6 ya, lumayan sih. Sudah 7 kali menang dia. Berbahaya, wow. Posisi ke-6, 13 kali tanding, 7 kali menang, 2 kali kalah, 4 kali 2 kali seri, 4 kali kalah. Oke. Ah, tidak bisa. Terlalu kencang bolanya, cuy. Oh, kurang cermat tadi umpannya pemain Persita.
Nice. Berbahaya, masuk. No! Astaga, tendangan macam apa itu Everton? Ah, wah udah nggak, wah parah sih tadi tuh peluang emas. Top scorer sekarang Matius ya, Matius Pato ya 12 gol. David da Silva 11 gol. Spaso 7. Pemain PSM nggak ada ya ini? Aduh, sayang sekali.
Ush, bahaya tadi tendangannya. Mas Vidal. Oke, masih Victor. Wah. Lionel Messi jelas adalah pemain Argentina paling berbahaya. Tetapi ketika mereka kehilangan bola, ia tak berperan banyak. Ya, posisinya emang nggak bisa sih kalau untuk bertahan. Saya rasa keputusan Fernando Santos tepat mencadangkan Ronaldo. Berbahaya, aduh, aduh. Terlalu buru-buru tadi.
Kelemahan Argentina ada di Romero sama Otamendi kayaknya bang. Coba pasang Lisandro meskipun badan kecil tapi dulu darah jarang kalah. Eden Hazard pensiun dari timnas Belgia. Ya kemarin udah heboh juga tuh di Instagram ya, saya lihat Hazard pensiun. Berbahaya. Oh Reza. Ada tarikan sih memang tadi sih. Nggak batal pensiun. Kalau saya sih ya memang agak disayangkan ya keputusannya Eden Hazard ini, menurut saya terlalu cepat juga untuk ambil keputusan untuk pensiun. Nah, ayo. Aduh. Saya pikir kali ini adalah penyisihan grup terbaik sepanjang sejarah. Laga-laganya sangat seru. Tapi kayaknya sih rasanya Piala Dunia ini kurang seru aja ya untuk tahun ini ya. Kurang hype gitu. Dulu zaman-zaman kita 2010 Piala Dunia itu bener-bener orang-orang semua ngomonginnya Piala Dunia. Sekarang ya agak kurang hype-nya. Rafka, halo.
Bentar ya, ke toilet dulu. Gagal di hajatan bola dunia Qatar, Hansi Flick masih dipercaya sebagai pelatih timnas Jerman. Hansi Flick diberi kesempatan untuk membawa Der Panzer juara Euro 2024 di mana mereka jadi tuan rumah. Oh iya ya, Jerman nanti Euro. Aduh. Terlalu jauh, bro. Penalti kah? Penalti, bro. Nice, nice, nice. Terlalu ini sih tadi ya.
si Basna apa namanya nggak penting sebenarnya pelanggarannya tadi. Dia terlalu lama ini bermain-main di daerah bertahan sehingga ketika bolanya hampir direbut sama pemain PSM ya dia terpaksa melakukan pelanggaran. Halo Panji. Let's go, masuk nih. Come on. Masuk, let's go. Aduh. Maaf ya teman-teman ya, kayaknya harus berakhir dulu live streamingnya walaupun belum selesai kita nonton PSM-nya. Karena tiba-tiba ada urusan dadakan dulu. Jadi harus saya akhiri dulu ya, karena ada kerjaan. Jadi thank you banget semuanya yang udah mampir, yang udah nonton. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di live streaming maupun video-video berikutnya. Ya mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi buat Watch Along selanjutnya ya. Bye-bye.